Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ijrifki. NPM saya 24100100424. Saya dari kelas 1O. Di video ini saya akan membuat video Orcom yang akan menjelaskan motherboard, komponen dan fungsinya dalam komputer. Apa itu motherboard? Motherboard adalah papan sirkuit utama yang terdapat di dalam komputer atau laptop yang menghubungkan berbagai komponen dan perangkat keras hardware untuk memungkinkan sistem kerja secara bersama-sama. Fungsi utamanya menyediakan sirkuit utama komunikasi antara CPU, RAM, dan perangkat lain. Tempat untuk menghubungkan perangkat eksternal seperti kartu grafis, kartu suara, dan lain-lain. Fungsi motherboard menghubungkan semua komponen. Motherboard menghubungkan CPU, RAM, kartu grafis, dan perangkat lainnya agar dapat bekerja secara bersama-sama. Distribusi daya mengelola pasokan daya ke berbagai komponen. Transfer data mengatur jalan komunikasi data antar komponen melalui bus dan jalur komunikasi lainnya. Ekspansi memungkinkan penambah komponen tambahan seperti kartu grafis atau perangkat penyimpanan. Komponen utama motherboard. 1. Soket CPU. Tempat prosesor dipasang. Tersedia berbagai jenis soket sesuai dengan jenis prosesor yang digunakan. 2. Slot RAM. Tempat memori RAM dipasang. Biasanya terdapat 2-4 slot tergantung jenis motherboard. 3. Chipset. Pengatur komunikasi antara CPU, RAM, dan komponen lainnya. Chipset dapat dibagi menjadi dua bagian. Not bright menghubungkan CPU dan RAM, dan South bright menghubungkan perangkat lain seperti hard drive dan USB. 4. Slot ekspansi PCI atau pixel digunakan untuk menambahkan kartu ekspansi seperti kartu grafis, kartu suara, dan kartu jaringan. 5. SATA ports tempat untuk menghubungkan perangkat penyimpanan seperti hard disk, HDD, solid state drive, SSD, atau optical drive. 6. Power connectors menyediakan pasokan daya ke motherboard dari power supply unit PSU. Ada berapa jenis sih motherboard itu? Jenis-jenis motherboard itu terdiri dari 3 jenis, yaitu 1. ATX, 2. Micro ATX, 3. Mini ITX. Motherboard ATX ukurannya besar, memiliki banyak slot ekspansi, banyak digunakan pada desktop. Motherboard Micro ATX ukurannya lebih kecil, lebih hemat tempat, memiliki lebih sedikit slot ekspansi dibandingkan ATX. Motherboard Mini ITX ukuran sangat kecil, cocok untuk komputer mini atau HTPC (Home Theater PC). Cara kerja motherboard proses kerja dasar. 1. Prosesor CPU mengambil instruksi dari memori dan menjalankannya. 2. Motherboard menghubungkan CPU dengan RAM dan perangkat lainnya untuk komunikasi data. 3. Chipset mengatur alur antara CPU, RAM, dan komponen lainnya.
serta mengelola pengaturan koneksi I/O. 4. Power supply memberikan daya ke motherboard dan komponen lainnya. Apa sih keunggulan yang ada pada motherboard? Menyediakan jalur komunikasi antar komponen secara efisien, memiliki berbagai opsi ekspansi dan konektivitas, memungkinkan penggantian dan peningkatan komponen seperti RAM, kartu grafis, dan lain-lain. Kekurangan yang ada pada motherboard. Ukuran dan bentuk motherboard dapat membatasi pilihan casing atau ukuran perangkat keras. Kualitas dan fitur motherboard dapat mempengaruhi kinerja sistem secara keseluruhan. Perawatan dan pemeliharaan pembersihan. Pastikan motherboard tetap bersih dari debu, terutama di sekitar slot PCIe dan RAM untuk mencegah overheating. Pengecekan kabel. Pastikan kabel power dan data terpasang dengan benar untuk menghindari masalah. Update BIOS secara berkala. Periksa update BIOS untuk meningkatkan kinerja dan kompatibilitas. Jadi kesimpulannya, motherboard adalah komponen penting dalam komputer yang menghubungkan semua perangkat keras dan memungkinkan komputer untuk berfungsi dengan baik. Pemilihan motherboard yang tepat dapat mempengaruhi kinerja dan kemampuan ekspansi sistem. Jadi sekian dari video UTS Orkom saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.